Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan sosialisasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fatmawati Padedeng sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nrekang. Salam dan selawat semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan istimewa kepada kita yang insya Allah senantiasa mengikuti apa yang ditinggalkan oleh beliau, insya Allah. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya adalah sepatah kata dari Kepala Sekolah SDN 147 Peladi yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarno Joding SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terkhusus buat calon guru penggerak angkatan ke-11 yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita ini untuk menjalankan sebuah kegiatan terkait dengan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk hadir bersama, berkumpul di tempat kita ini menjalankan sebuah kegiatan yang tak kalah penting terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian terlebih pula kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, bahkan kepada kita yang masih taat dan patuh pada ajaran yang dibawakan oleh beliau. Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta calon guru penggerak yang saya hormati pula, izinkan saya untuk berada di depan, memberikan sebuah penguatan, memberikan sebuah wejangan arahan terkait dengan keberlangsungan dan penerapan budaya positif yang nantinya pasti akan kita implementasikan di sekolah kita ini, dan diawali dengan diseminasi seperti ini. Ini adalah diseminasi yang kedua kalinya yang berada di sekolah kita ini. Mudah-mudahan kedepannya terjadi lagi diseminasi seperti ini, dan tentunya sangat kita harapkan kegiatan atau budaya positif yang ada saat ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan, sehingga sekolah kita ini jauh dari istilahnya budaya positif yang masih kekurangan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini telah hadir rekan kita Ibu Fatmawati Padedeng yang akan melakukan diseminasi atau istilahnya menyebarkan budaya positif, pemahaman kita terkait dengan budaya positif yang telah beliau pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini lamanya.
beliau telah mempelajari berbagai macam terkait dengan budaya positif. Nah, pada kesempatan pada siang hari ini tibalah saatnya beliau ingin mempresentasikan, mensosialisasikan budaya positif yang telah mereka dapatkan dalam diklat calon guru penggerak angkatan ke-11. Mohon kiranya kita bisa bekerja sama, mohon kiranya kita bisa saling mendukung, memberikan masukan terkait kegiatan ini, agar kiranya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya materi yang disampaikan oleh Ibu sebentar ini adalah materi budaya positif yang pastinya budaya positif ini adalah salah satu aset kita ketika kita ingin mendapatkan atau menciptakan atau mewujudkan peserta didik yang berbahagia, menciptakan peserta didik yang ramah di sekolah. Saya kira ini adalah awal mula sehingga semua ini bisa terjadi dengan adanya budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini diharapkan kepada calon guru penggerak untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri maupun di lingkungan untuk mendiseminasikan atau menyebarkan budaya positif ini yang tentunya sebentar lagi akan dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 47 Pelari. Dan kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara inti kita pada siang hari ini, yaitu sosialisasi tentang budaya positif di sekolah modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Fatmawati Padedeng SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, mohon disimak saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Padedeng, calon guru penggerak angkatan 11 Kecamatan Curio, Kabupaten Ningrat dari SDN 147 Pelali. Baiklah, saya akan memaparkan aksi nyata di modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini kita lihat konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di dalam pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita tampilkan di sini profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata discipline, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan diyakini.
Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, dari di sini kita tidak boleh melakukan salah satu penghargaan dalam kelas. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Nah, di sini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, seperti makan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain humor dan antusias dan tertawa. Kemudian di sini kita memotivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, seperti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, seperti murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti tadi dikatakan memberikan penghargaan. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Seperti murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada konsep-konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi di sini kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Nah, seperti hukuman. Hukuman itu seperti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, atau murid menjadi rendah diri. Nah, di sini penghargaan. Penghargaan juga tidak boleh kita lakukan, seperti tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, dan menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang bisa kita lakukan sebenarnya, yaitu konsekuensi dan restitusi. Sebagaimana dalam konsekuensi itu, yaitu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati peraturan atau kehilangan waktu untuk merugikan kesalahan. Nah, kemudian di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain, serta murid bersemangat memperbaiki dirinya. Nah, di sini kita lihat lagi konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, jadi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian apa ciri-ciri dari restitusi? Nah, yang pertama adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan,
menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini ada perbedaan. Contoh kasus, di sini saya ambil kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini saya tampilkan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi ada di sini saya berikan hukuman dan ada konsekuensi dan restitusi. Jadi yang pertama dulu hukuman. Hukuman, guru menghukum murid tersebut hormat bendera 10 menit dan guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusinya di sini, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Di sini posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum dan yang kedua adalah pembuat rasa bersalah dan teman atau pembantu dan manajer. Kemudian ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Seperti tadi yang kasus siswa tidak memakai atribut. Jadi ini saya kasus pertama tadi tidak mengerjakan PR. Jadi sekarang saya ambil kasus kedua, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi di sini posisi kontrolnya adalah penghukum, yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu, guru kecewa sama kamu. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi ya. Yang manajernya di sini adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita sebagai di sini sebagai guru, sebagai manajer. Jadi kita yang pemecahan masalah terakhir dalam penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya buat keyakinan kelas. Jadi pertanyaan di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak, yang kedua adalah berupa pernyataan universal, dan yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini ada, kita lihat gambar segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita lihat ada segitiga restitusi. Yang itu menstabilkan identitas, yang itu yang pertama keyakinan jelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi seperti apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi di segitiga restitusi ini kita melakukan guru pada saat anak kita restitusi. Jadi mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada murid. Di sini Bapak Ibu hebat, di sini ada praktik saya tentang praktik segitiga restitusi. Jadi mungkin Bapak Ibu guru hebat bisa melihat atau mendengarkan video
saya di atas. Di sini saya ambil kasus di sini, ini anak dia terlambat. Nah, saya restitusi dengan segitiga restitusi. Ya seperti tadi saya di slide di belakang yang pertanyaan-pertanyaan menanyakan kenapa alasannya sehingga dia terlambat. Kemudian menanyakan apakah alasannya sehingga terlambat masuk sekolah, dan di sini saya membuat segitiga restitusi di mana anak ini dia terlambat masuk dalam kelas, sementara pembelajaran sudah dimulai. Di sini saya restitusi menanyakan mengapa dia terlambat, kemudian apa yang menyebabkan sehingga dia terlambat ke sekolah, kemudian menanyakan keyakinan yang kita sudah sepakati di dalam kelas, kemudian menanyakan apakah dia mau mengulanginya atau bagaimana, dan alhamdulillah dia sudah menyadari apa kesalahannya, dan dia sudah menyampaikan alasan sehingga dia terlambat ke sekolah. Next. Di sini kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di mana di sini yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keempat adalah kamu merasa berhak begitu. Di sini juga validasi tindakan yang salah. Jadi ini tindakan yang tidak boleh kita lakukan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi demikianlah pemaparan saya di modul 1.4 budaya positif. Mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan yang Bapak Guru hebat yang bisa kita lakukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemaparan dari diseminasi budaya positif di sekolah yang telah dibawakan oleh Ibu Fatmawati Padedeng, calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu guru hebat, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan atau mungkin memberikan penguatan ataukah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu guru rasa kurang jelas. Kepada Bapak Ibu guru saya persilakan. Ya, saya persilakan Ibu Mawar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu CGP. Jadi bisa dibuka slide 6 kayaknya. Di slide 6 ya, tadi tentang konsep disiplin dengan identitas kadar. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apa perbedaan antara
Ya, jadi terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Ibu Mawar. Kepada pemateri, kami persilakan untuk memberikan jawaban. Ya, terima kasih pertanyaannya yang bagus sekali. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi perlu kita garis bawahi di situ dengan identitas gagal. Jadi di sini kita tidak boleh melakukan hukuman dengan penghargaan. Tapi pertanyaan ibu adalah apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Jadi di sini hukuman di situ sudah dijelaskan bahwa menyakitkan, otomatis di dalam proses pembelajaran kita tidak boleh memakai hukuman karena itu salah satunya adalah menyakitkan seperti memukul, mencubit, itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian kalau konsekuensi adalah memberi konsekuensi umpama melakukan pelanggaran pada murid kita, seperti kita seumpama melakukan kesalahan atau melakukan menyontek atau memukul temannya, boleh kita melakukan konsekuensi buat mereka dengan cara seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa mungkin kita bisa kasih konsekuensi dengan membersihkan WC. Itu salah satu adalah konsekuensi. Jadi di situ kita bisa bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu menyakiti badan, jadi artinya ke fisik. Di sini konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan. Jadi kita memberikan konsekuensi yang bersifat pembelajaran buat mereka. Mungkin seperti itu atau mungkin ada tanggapan lain. Ya, demikianlah tadi penjelasan dari pemateri tentang pertanyaan dari Ibu, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana? Ya, mungkin ada tambahan. Jadi karena tadi penjelasan dari pemateri dan kepada penanya kami kembalikan. Bagaimana? Iya Ibu. Tadi apa yang dijelaskan oleh pemateri, sebenarnya saya terlalu belum paham betul mengenai perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi di sini saya minta kepada rekan-rekan yang teman yang lain, siapa tahu ada masukan yang bisa membuat saya lebih paham lagi tentang perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, dari penjelasan tadi Ibu Mawar mengatakan bahwa beliau belum terlalu paham betul tentang perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan penguatan atau tambahan. Ya, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke, baiklah. Saya tambahkan sedikit terkait dengan perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Pada dasarnya adalah hukuman ini, kita pahami bahwa hukuman ini adalah satu hal yang sangat menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian hukuman tidak sejalan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Sementara konsekuensi itu wujudnya adalah tidak menyakitkan, kemudian selaras dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya misalkan anak yang terlambat datang di sekolah tiba-tiba diberikan hukuman fisik menyakitkan seperti pukulan, cubitan, dan lain. Sementara bila kita melakukan pendekatan dengan cara konsekuensi, mungkin saja kita bisa arahkan
untuk sebelum masuk ke sekolah, sebelum masuk ke kelas kita arahkan dulu untuk memungut sapa atau menulis catatan perjanjian. Nah, seperti itu namanya konsekuensi. Saya kira seperti itu wujud perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Intinya di sini adalah hukuman adalah hal yang sangat menyakitkan dan harus terjadi, kemudian tidak relevan dengan pelanggaran yang sedang kita lakukan. Sementara konsekuensi adalah sesuatu yang sejalan dengan pelanggaran yang dilakukan, kemudian tidak menyakitkan, namun menyakitkan kepada fisik, pada perasaan atau jiwa peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oleh Bu Moderator, kembalikan. Demikianlah tadi penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana dengan Ibu Mawar? Sudah paham. Ya, alhamdulillah. Ya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin masih ada yang belum dipahami dari materi yang disampaikan oleh pemateri tadi. Ya, saya persilakan kepada Pak Abdul. Jadi makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, mungkin kami langsung saja tentang pertanyaan yang akan kami angkat di sini tentang disiplin positif, yaitu apakah hukuman masih bisa diterapkan di sekolah? Nah, itu jadi saya ulangi, apakah hukuman masih bisa kita terapkan di sekolah untuk mendisiplinkan anak didik kita? Jadi mungkin ini adalah pertanyaan yang langsung kita tangkapi atau langsung kita lihat di sekolah kita. Mudah-mudahan di kegiatan ini pemateri dapat menjelaskan tentang pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Grat tadi, di mana pertanyaannya mengatakan bahwa apakah hukuman masih dapat diterapkan di sekolah untuk mendisiplinkan peserta didik. Kepada pemateri kami persilakan. Makasih banyak. Tadi pertanyaannya, apakah hukuman bisa diterapkan di sekolah? Jawabannya mungkin kita sudah tahu setelah kita melihat pemaparan saya tadi bahwa hukuman itu tidak boleh kita lakukan di sekolah. Karena hukuman itu kita tahu bahwa hukuman itu bersifat kekerasan. Jadi mungkin hukuman di sini bagusnya kita ubah dengan konsekuensi. Dengan cara yang pertama pada saat pembelajaran kita melakukan yang pertama kita lakukan adalah melakukan kesepakatan kelas, membuat peraturan-peraturan yang harus kita sepakati dengan murid kita di dalam kelas. Jadi itu yang pertama, sehingga kita menghindari dengan yang namanya hukuman. Jadi hukuman ini Pak tidak boleh lagi kita lakukan kepada murid. Jadi kita menggantikan dengan konsekuensi. Dengan cara tadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan kesepakatan kelas. Begitu penjelasannya Pak. Ya, demikianlah tadi penjelasan dari pemateri tentang apakah hukuman masih bisa diberlakukan di sekolah untuk mendisiplinkan peserta didik. Saya kembalikan kepada penanya tadi, bagaimana? Terima kasih. Jadi mungkin jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri mungkin sudah bagus. Mungkin yang saya pahami mungkin bisa ditambah lagi konsekuensi apa, seperti apa yang bisa kita lakukan kepada peserta didik kita pada saat melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi konsekuensi apa? Karena tadi kita katakan bahwa kita melakukan, jangan kita melakukan hukuman, tapi kita lakukan konsekuensi.
kita harus lakukan konsekuensi. Artinya kita bikin peraturan di dalam kelas. Jadi ya mungkin bisa diperluas peraturan-peraturan apa saja yang bisa kita lakukan di setiap kelas kita. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan sedikit. Terima kasih kepada Abdal. Saya kembalikan kepada materi untuk menjawab pertanyaan. Jadi baiklah. Jadi kita di sini lihat pada saat kita berlangsung pembelajaran. Nah, di sini tadi yang pertama kan saya tadi katakan bahwa yang pertama adalah kita membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita hadirkan dulu semua peserta didik kita. Nah, yang pertama contoh, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Nah, jadi kita tulis di situ pertama, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Jadi pada saat itu kan sudah masuk kesepakatan kelas kita. Nah, artinya sudah ditempel di dalam kelas. Kemudian pada saat proses pembelajaran, ada salah satu murid yang membuang sampah di dalam kelas. Kita boleh menegur atau memberikan konsekuensi, jangan memberikan hukuman, jangan langsung memarahi. Jadi kita mungkin adakan restitusi di sini. Tapi itu dilakukan pada saat pembelajaran selesai. Begitu Pak. Jadi nanti kita lakukan konsekuensinya pada saat proses pembelajaran selesai. Kemudian kita restitusi. Disinilah kita berfungsi. Namanya segitiga restitusi. Jadi tergantung Pak dari permasalahan apa yang kita lakukan. Jadi itu ya tadi intinya Pak, kita melakukan kesepakatan kelas dan membuat aturan kelas yang kita berlakukan, karena kita juga tidak bisa memberikan konsekuensi kalau memang tidak ada kesepakatan. Begitu Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada penanya. Super sekali. Luar biasa. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Guru? Cukup. Oke, baiklah, saya tambahkan sedikit terkait dengan konsekuensi apa dan wujud dari konsekuensi ini dan peraturan apa yang bisa mengaitkan sehingga tidak terjadi hukuman. Benar saja tadi telah dikatakan oleh narasumber bahwa sebelum kita berbuat atau mengadakan sebuah peraturan, tentunya kita membuat dulu kesepakatan kelas yang diambil dari menentukan suatu kebajikan universal yang telah disusun bersama. Di situ kita tentukan di dalam, sehingga pada saat anak-anak kita melanggar atau membuat kesalahan, tentunya tidak langsung dihardik atau digertak atau apa, karena itu bisa menghilangkan semangat anak-anak kita untuk belajar, kemudian mereka takut. Nah, dalam keadaan takut anak-anak kita ini pasti akan tidak bersemangat untuk belajar, dan yang paling mirisnya lagi kalau mereka takut untuk datang ke sekolah. Tentunya tadi konsekuensi ini dilakukan sejalan dengan pelanggaran anak-anak kita yang mereka lakukan. Seperti tadi dikatakan oleh Ibu narasumber bahwa ketika mereka telah sepakati di kelas yang untuk membuang sampah, maka ketika mereka melanggar, maka contoh konsekuensi yang diberikan adalah bisa dengan memberikan kegiatan ataukah melakukan dengan kegiatan segitiga restitusi. Tentunya segitiga restitusi ini tidak langsung dilaksanakan di kelas, namun dilaksanakan ketika pembelajaran telah selesai, karena tentu saja kalau ini dilakukan dalam kelas akan mengganggu proses belajar kita di kelas. Nah, saya kira ini yang bisa saya tambahkan sedikit terkait dengan konsekuensi dan aturan-aturan yang mengikat agar supaya tidak terjadi hukuman. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah tadi tambahan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau ingin
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan. Ya, saya persilakan kepada Pak Musim. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Ibu Fatmawati Pak Dedin sebagai CGP Angkatan 11. Ya. Adapun yang saya tanyakan, apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, mungkin itu yang dapat saya tanyakan, yang saya kembalikan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Muhsin. Di mana pertanyaannya, apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kepada pemateri kami persilakan. Makasih pertanyaan dari Pak Musim. Di sini pertanyaannya adalah apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi di sini kita mungkin Bapak Guru hebat sudah melakukan hal yang kita kerja di dalam kelas yang seperti peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu mungkin kita guru yang membuat. Itu perbedaannya. Kemudian yang keyakinan kelas kita buat bersama dengan murid. Yang seperti tadi pertanyaan dari Pak Abdal itu perlu kita, bukan perlu karena wajib. Wajib itu perlu kita lakukan membuat keyakinan kelas dengan murid kita. Sehingga kita hindari dengan yang namanya hukuman dan konsekuensi. Dan itu peraturan kelas kita sebagai guru, kita guru yang membuat. Seperti kita di sekolah kita ini mungkin kita dengan kepala sekolah membuat peraturan kita tentang pelanggaran kita di sekolah. Jadi itu perbedaannya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi itu kalau peraturan kita sebagai guru, sebagai pendidik, yang kemudian yang keyakinan kelas kita bersama, kita berwali kelas dengan beserta dengan anak-anak peserta didik kita. Seperti itu, Pak. Ya, ini kan tadi penjelasan dari Ibu Pemateri tentang perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Di mana pemateri tadi menyampaikan bahwa dalam penyusunan peraturan kelas itu kita tidak melibatkan peserta didik. Ya, jadi kita sebagai guru membuat peraturan kelas itu tanpa melibatkan peserta didik. Sementara dalam pembuatan keyakinan kelas itu antara guru dan peserta didik itu saling bekerja sama atau berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas tersebut. Bagaimana, Pak Muslim? Paham, sudah jelas. Ya, mungkin masih ada tambahan. Ya, mungkin saya bisa juga tambahkan di sini perbedaannya yang kedua. Kalau peraturan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya dilarang makan di dalam kelas. Itu menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak ada lagi kalimat-kalimat negatif, tetapi kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya makan setelah jam istirahat, atau misalnya membuang sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas. Jadi itu ada kata-kata negatifnya, dilarang. Ya, jadi itu di peraturan kelas. Kemudian dalam keyakinan kelas itu kita tidak temukan lagi kalimat-kalimat yang negatif, tetapi di situ ada kalimat-kalimat positif. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mungkin masih ada yang bisa menambahkan? Ya, saya persilakan kepada kepala sekolah. Baiklah, perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas tentunya dari bahasanya saja sudah membedakan. Peraturan itu yang pastinya adalah dibuat oleh satu pihak
Sementara kalau keyakinan kelas adalah adanya kolaborasi antara warga sekolah, baik itu guru, siswa maupun guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kemudian peraturan ini tadi disampaikan oleh Ibu narasumber bahwa masih terikat oleh kalimat-kalimat atau kata-kata negatif seperti ucapan dilarang, tidak boleh. Nah, sementara kalau kita di keyakinan kelas itu kalimat negatif ini sudah diganti dengan kalimat-kalimat yang bersifat positif. Nah, dikatakan bahwa dilarang membuang sampah kalau di keyakinan kelas menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tentu ini jelas sekali perbedaan yang kita lihat, adanya kalimat negatif dan kalimat positif yang sudah digantikan dengan pada keyakinan kelas. Tentunya pada peraturan kelas juga ini bersifat mengikat. Kemudian kalau keyakinan kelas itu bisa kita selesaikan dengan berbagai macam masalah seperti segitiga restitusi. Saya kira ini saya sampaikan, saya kembali kepada Bu Moderator. Ya, bagaimana dengan penanya tadi? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini mudah-mudahan materi yang kita dapatkan ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan arahan semacam penguatan yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini, sore hari ini, dan arahan-arahan saya, penguatan saya berikan ini bisa berdampak bagi kita semua. Tentunya adalah akan berdampak pada sekolah dan anak kita nantinya di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini telah dilaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini yang dibawakan oleh Ibu Fatmawati, salah seorang CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngantekan di sekolah kita ini. Ya, tentunya ini adalah sebuah kekuatan kita, aset kita bersama, karena tidak jarang ya, atau jarang sekali guru-guru kita ini bisa terlibat dalam program seperti ini. Tentunya pasti ada pembeda ketika guru kita sebelum mengikuti diklat CGP dan setelah mengikuti diklat CGP, tentunya pasti ada perubahan dalam diri yang terjadi. Mungkin itu di kelas, baik itu juga di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Yang pastinya adalah pasti ada pembeda ketika guru kita, teman-teman kita sebelum mengikuti CGP dan setelah mengikuti CGP nantinya. Nah, pada kesempatan ini tiba kita pada kegiatan diseminasi budaya positif. Tentunya apa yang Ibu sampaikan ini mudah-mudahan bisa memberikan kita wejangan, bisa memberikan kita pengalaman, wawasan terkait dengan implementasi budaya positif di sekolah kita ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, apa yang dipaparkan oleh Ibu tadi bisa menggugah lagi semangat kita, memberikan kita motivasi, semangat bersama untuk menciptakan sekolah kita yang membudayakan, yang istilahnya adalah membudayakan disiplin positif dan mengurangi kekerasan di sekolah untuk mendukung sekolah ramah anak. Saya kira ini yang perlu kita apresiasi bersama, bahwa tidak bisa kita semerta-merta langsung membalikkan telapak tangan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya harus ada kerja keras, ada kolaborasi kita bersama antara seluruh warga sekolah, baik itu masyarakat, kepala sekolah maupun dengan anak-anak kita nantinya di sekolah kita ini. Tentunya dalam budaya positif ini ada juga di kita
tentukan dalam platform Merdeka Mengajar, saya kira kita tidak bisa terlalu miskin dalam menuntut ilmu, tapi setelah kita diseminasi seperti ini, ada juga materi seperti ini pada PMM, dan tentunya kita memiliki akses yang luar biasa untuk menggali pembelajaran ini, mengeksplor ilmu ini terkait dengan budaya positif. Harapan kita bersama, bahkan seluruh masyarakat atau instansi kita di Kabupaten Nagari, itu Dinas Pendidikan, mengharapkan kita bisa membudayakan disiplin positif di sekolah kita ini. Contohnya, contoh kecil adalah yang telah kita lakukan bersama. Saya lihat di kelas kita ini sudah menerapkan namanya keyakinan kelas. Itu adalah salah satu contoh kecil dari penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian ketika kita melihat pelanggaran di sekolah, maka kita tidak semerta-merta langsung menghakimi anak-anak kita atau bahkan memberi hukuman, tetapi kita bisa melaksanakan dengan kegiatan segitiga restitusi. Tadi Ibu telah sampaikan tadi bahwa ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami bersama. Ya, ternyata ada posisi kontrol yang paling efektif, yaitu sebagai manajerial. Inti dari manajerial ini adalah bagaimana upaya kita sebagai seorang guru untuk memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak kita, menggali potensi yang dimiliki anak kita, agar supaya anak kita sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah dilakukan. Itu adalah inti dari posisi kontrol sebagai manajerial. Beda lagi dengan posisi lain seperti penghukum, itu kan berbeda lagi. Yang kita harapkan di sekolah kita itu, semua guru-guru di sekolah kita ini memberikan atau menerapkan posisi kontrol sebagai manajerial. Ya, artinya guru membimbing siswa, menggali siswa agar supaya mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Kemudian ada juga tadi dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia. Ya, itu juga perlu kita pahami bersama, bahwasanya kebutuhan dasar manusia ini tidak bisa langsung kita generalisasi bahwa semua kebutuhan manusia itu sama. Kalau di sekelas kita ada 40 siswa, 30 siswa, maka ada berbagai kebutuhan mereka yang belum terpenuhi di rumah. Disinilah tugas kita sebagai guru untuk memahami kebutuhan apa saja yang mereka perlukan, yang tidak dapat di rumah bisa kita lengkapi di sekolah ini. Itu harapan kita bersama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ya. Makanya jangan heran ketika kita di sekolah ada tingkah laku anak-anak yang memang lain dari biasanya, lain dari teman-temannya lain. Mungkin saja karena mereka belum mendapatkan kebutuhan yang mereka harapkan, seperti kebutuhan mungkin kasih sayang, kemudian dihargai, kemudian bertahan, tahan hidup. Ya, bagaimana anak-anak di sekolah tidak ganggu temannya, tidak gelisah, mungkin mereka kelaparan. Contoh saja seperti ya. Jadi disinilah peran kita sebagai guru, pahami kebutuhan mereka seperti apa, agar supaya nanti kita bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan. Saya kira seperti yang sedikit permohonan dari saya. Harapan kita bersama setelah kegiatan diseminasi ini, tentunya semua guru-guru di sekolah kita ini bisa membudayakan dan menerapkan serta mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Tentunya dengan hal kecil terlebih dahulu, kemudian kita nanti ubah menjadi besarnya. Contoh seperti keyakinan kelas. Nantinya kita akan menerapkan juga segitiga restitusi. Saya kira ini saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, demikianlah tadi penguatan-penguatan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan ya di sekolah kita ini kita dapat melaksanakan atau membudayakan yang namanya budaya positif. Dan saya kira budaya positif ini sudah banyak kita lakukan ya di sekolah kita ini. Misalnya ya sholat berjamaah di waktu zuhur itu sudah termasuk budaya positif. Ya. Dengan berakhirnya penguatan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada siang hari ini. Atas nama moderator, saya mengucapkan terima kasih dan marilah kita bersama-sama menutup kegiatan kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Fai. Saya senang sekali menjalankan tugas institusi dari